Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai iman, ilmu, dan amal sebagai pilar peradaban. Dalam sejarah kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan amal kebaikan yang diiringi dengan iman, dengan yakin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik seseorang itu tidak akan dinilai sebagai suatu perbuatan amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa. Sehingga dalam pemikiran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan. Sumber ilmu menurut ajaran Islam yaitu wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang dibisikkan dan diilhamkan ke dalam sukma serta isyarat cepat yang cenderung dalam bentuk rahasia yang disebut ayat Allah Subhanahu wa taala Qur'aniyah. Akal yaitu suatu kesempurnaan manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan menganalisa semua yang ada dan wujud di atas dunia yang disebut kan ayat Allah yaitu kauniyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat harkat dan martabat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu pengetahuan yang luas yang diterangkan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang isinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tinggi setinggi-tingginya kedudukan orang yang berilmu, pengetahuan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman diangkat kedudukannya karena selalu taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan orang yang berilmu diangkat kedudukannya karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Islam tidak menghendaki orang alim yang digambarkan seperti lilin mampu menerangi orang yang sedang dirinya sendiri hancur. Dan ini besar sekali dosanya karena dalam memberitahu orang lain dan dirinya sendiri tidak mau lagi untuk tidak mengerjakan, yang menerangkan bahwa orang alim adalah pandai. Orang alim dan pandai hendak menjadi contoh dan teladan bagi orang lain di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iman, ilmu dan amal itu merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal yang keduanya tidak boleh dipertentangkan karena manusia diberi kebebasan dengan mengembangkan akalnya, dengan catatan dalam pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang bersifat abadi yang tingkat kebenarannya bersifat mutlak, dan ilmu yang bersifat perolehan yang tingkat kebenarannya bersifat nisbi. Menurut ilmu pengetahuan, mendalami ilmu agama bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mengembangkan agama Islam dalam dapat disebarluaskan dan dipahami oleh masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.